Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Rehana Atifa dan ini Saya Nindya Bista Putri. di video kali ini kami akan membahas materi tentang dampak meninggalkan sholat. Ya teman-teman, mungkin sebagian dari kita itu pernah merasa malas untuk sholat, atau kita bahkan sengaja meninggalkannya. Padahal sholat itu adalah ibadah wajib dan yang paling utama bagi umat Islam, karena sholat adalah tiang agama. Jika mendirikannya, berarti kita menguatkan iman, dan jika meninggalkannya, maka iman kita akan semakin lemah. Dan sholat juga adalah amalan paling pertama yang akan dihisab ketika di hari pengadilan nanti. Iya teman-teman, meninggalkan sholat 5 waktu itu termasuk dalam dosa besar yang sangat serius, bahkan menjadi pembatas antara keimanan dan kekufuran. Lalu, apa saja sih dampak dari meninggalkan sholat? Nah, dampak dari meninggalkan sholat itu ada 3. Yang pertama itu yang ada di dunia, yang kedua di alam kubur, dan yang ketiga di akhirat. Kalau dampaknya di dunia itu yang pertama, Allah akan mempersulit rezekinya. Lalu yang kedua, Allah akan menghalangi keberkahan umurnya. Hidupnya tuh jadi tidak tenang dan jauh dari rahmat Allah. Yang ketiga, doa orang yang sering meninggalkan sholat itu sulit dikabulkan oleh Allah, dan kebanyakan dari mereka itu dibenci oleh kebanyakan manusia. Yang keempat, mereka meninggal dalam keadaan haus dan lapar. Dan yang kelima, ketika mereka menghadapi sakaratul maut, mereka dalam keadaan terhina. Sedangkan dampaknya di alam kubur yaitu adalah yang pertama, kuburan kita akan menyempit hingga tulang rusuk saling bersimpangan dan ruang kubur kita dipenuhi api dan ditemani oleh ular besar bernama Asyuja al-Aqra. Lalu dampaknya di akhirat itu adalah yang pertama, hisab kita itu menjadi lebih berat. Yang kedua, mendapat murka dari Allah dan pelakunya akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang yang sengaja meninggalkan sholat itu akan diancam dengan neraka sakor sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Mudassir ayat 42 sampai 43. Nah, teman-teman, di dalam Al-Qur'an juga disebutkan, tepatnya di Quran surah Maryam ayat 59, bahwa orang yang meninggalkan sholat dan mengikuti hawa nafsu akan tersesat. Quran surat Maryam ayat 59 berbunyi, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun ada'us sholata wattaba'us syahawati fasawfa yakulna ghayya." Yang artinya, maka datanglah setelah mereka generasi yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka kelak akan tersesat. Selain itu, meninggalkan sholat juga bisa membuat hati kita menjadi keras, teman-teman. Iya, kita itu jadi lebih mudah marah, lebih sulit untuk menerima nasihat dari orang, dan hati kita itu merasa tidak tenang. Makanya, yuk teman-teman, kita mulai memperbaiki sholat kita dari sekarang. Apalagi sholat-sholat yang wajib. Seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Selagi kita masih diberi kesempatan, yuk kita pelan-pelan memperbaiki diri, mulai dari menjaga sholat kita. Karena kita tidak pernah tahu sampai mana Allah memberi kita waktu. Maka selagi kita masih ada waktu, mari kita memperbaiki sholat kita agar menjadi lebih baik. Dan semoga kita termasuk dalam orang-orang yang menjaga sholatnya. Amin ya rabbal alamin. Kami berharap semoga video ini dapat memberi manfaat untuk kita semua dan menjadi pengingat bahwa sholat itu bukanlah sekedar ibadah, tapi kewajiban kita sebagai umat muslim untuk selalu mengingat Allah dimanapun kita berada. Sekian dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.